kami lebih kepada hubungan persaudaraan dekat, karena memang lebih dari 10 tahun kami bergabung gitu di lembaga. Saya kebetulan sejak tahun 2000 di HIP, hingga kawan-kawan Wanto, Agus itu adalah bagian dari saya juga. Artinya bukan saja teman, tapi sudah seperti keluarga besar kami di Kepri. Itu sebetulnya hampir 5 tahun juga kami secara kelembagaan itu vakum gitu. Namun secara personal memang kita adalah memang tidak jauh bergerak, tidak jauh bekerja gitu. Dan saya di sini juga secara personal juga sering dihubungi menjadi narasumber ya. Sumber di berbagai sekolah. Ya, tahun 2008 itu program TBHIP pertama sekali saya pernah dikenalkan itu diajak oleh Pak Leo, tak salah ya, dengan Pak itu, dengan Pak Leo dengan Nunung. Waktu itu advokasi, kebetulan saya ditunjuk menjadi ketua untuk programnya gitu. Tapi akhirnya saya pikir itu lebih bagus diserahkan ke rumah sakit, ketika itu lebih banyak medisnya. Jadi saya lebih condong ketika itu untuk diserahkan kepada kawan-kawan yang digabung di rumah sakit. Nah, termasuklah beberapa kawan-kawan di rumah sakit kita hubungi untuk program TBHIP di Karimun dengan PDICA. Itu mereka melakukan advokasi ke pemerintah, dan alhamdulillah itu mendapat tanggapan. Jadi saya tidak tahu karena memang kita tidak terlalu mengikuti ketika itu. Namun di pemerintah daerah setahu saya sudah menjadikan itu program eliminasi TB tahun 2023. Itu saya ingat tahun 2018 itu, karena advokasinya karena saya ikut terlibat langsung menghubungi beberapa kawan-kawan, termasuk juga meyakinkan dengan Pak Bupati bahwa program ini harus dilakukan gitu. Tahun 2019, 2020 terakhir oleh LKNU, mereka juga, kita juga terlibat, cuman mereka sering menggunakan ruangan ini untuk rapat ya. Jadi kita memfasilitasi kawan-kawan LKNU untuk rapat rapat internal mereka maupun mereka rapat advokasi dengan dinas kesehatan, puskesmas, ya kita fasilitasi di sini. Jadi hampir setiap kegiatan mereka rapat mereka lakukan di sini. Saya pikir mungkin itu gambarnya untuk kawan-kawan, Bu Wati dan Pak Wanto, Pak Agus, gambaran lah gitu tentang TBHIP di Kabupaten Karimun yang saya tahu sedikit saja gitu. Mungkin itu sebagai pengantar, dan saya ucapkan selamat datang Wanto, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Terima kasih, silakan. Itu adalah akte terus kemudian Kumhamnya, NPWP-nya, nomor rekening lembaga, ART gitu. Lalu kemudian EOI-nya. EOI-nya itu akan dipresentasikan di sesi terakhir. Sambil saya akan coba pertajam beberapa hal yang kawan-kawan buat dalam strategi di EOI gitu. Jadi 3 sesi itu yang akan kita lalui. Insya Allah sampai siang hari ini nanti harapannya jam 12 kita udah selesai. Jadi 2-3 jam sesi kita untuk asesmen ini. Untuk program ini nanti akan saya coba sampaikan kira-kira seperti apa gambarannya secara nasional dan daerah, supaya teman-teman mendapatkan mungkin info yang sama gitu, terkait bagaimana implementasinya juga ke depan. Nah, hari ini kami juga ditemani oleh saudara. Ini kandidat gitu ya, tapi saya juga perlu sampaikan nanti mungkin kalau misalnya sekiranya Erin yang akan jadi mitra kita di Karimun sebagai SSR, maka Agus adalah representatif kami nantinya Penangulu di Kepulauan Riau gitu. Nanti dia yang akan berproses membantu kami dari pusat
terus kemudian mengkoordinasikan aktivitas program di wilayah Kepulauan Riau dengan 3 SSR nantinya, yaitu di Batam, Tanjung Pinang, dan Tanjung Balai Karimun, gitu ya. Itu lalu kemudian saya akan sedikit menginformasikan hal-hal terkait dengan program yang akan kita laksanakan bersama. Dimulai dari bagaimana proses, bahwasanya kemudian saat ini Yayasan Penabulu itu dimandatkan untuk mengelola program TB nasional di 30 provinsi dengan 24 SR dan 190 kabupaten kota dengan 144 SSR. 24 SR itu idealnya adalah organisasi di daerah, gitu ya. Namun juga ada beberapa yang kemudian secara kelembagaan tidak eligible, sehingga kemudian SR-nya adalah SR perwakilan Penabulu STPI dari konsorsium. Lalu kemudian sama halnya dengan 190 kabupaten kota ini dilebur jadi 144 SSR. Berarti kemungkinan besarnya akan ada 1 atau 2 kota dan 1 atau 2 kabupaten dan kota yang digabung menjadi 1 SSR. Formasi di Kepulauan Riau itu informasi awalnya adalah 2 SSR. 2 SSR itu adalah SSR Kota Batam dan SSR Tanjung Pinang Karimun. Jadi di awal ini jadi 1 SSR Tanjung Pinang dengan Tanjung Balai Karimun gitu. Cuman karena kami di tim nasional itu sering sharing, diskusi terkait dengan situasi daerah dan lain sebagainya, sehingga kami merekomendasikan agar Pulau Riau itu dipecah menjadi 3 SSR, mengingat situasi dan kondisi geografis dan sebagainya yang akan memberatkan dalam implementasi programnya ke depan. Seperti yang teman-teman pahami, periode project di Penabulu dan dengan CSTPI sebagai konsorsium itu dimulai direncanakan Januari ya sebenarnya. Namun proses-proses transformasinya masih berjalan. Sebelumnya program TB nasional itu diampu oleh Aisyah, pengurus pusat Aisyah di 14 provinsi. Jadi Aisyah itu bekerja di 14 provinsi. Terus kemudian yang 10 provinsi itu diampu oleh SR khusus LKNU. Jadi karena tidak mungkin ada 2 PR gitu ya dari komunitas. Dua PR itu memang selalu bermain, tapi 2 PR itu adalah government satu. Dalam hal ini Kemenkes, yang satu PR komunitas yaitu CSO gitu. Nah, selama ini tuh diampu oleh Aisyah mandat itu. Lalu karena NU juga kemudian dirasa perlu untuk berpartisipasi, maka kemudian NU nyantol di PR Kemenkes menjadi SR khusus. Kita juga 24 provinsi sesungguhnya, tapi kemudian karena ada wilayah-wilayah yang selama ini belum termaksimalkan dan indeks kasusnya cukup tinggi, maka kemudian kita nambah menjadi 30 provinsi. 24 itu yang sudah digarap oleh NU dan Asia, sementara kita nambah 6 itu pun sebenarnya adalah representasi provinsi. Jadi bukan secara keseluruhan provinsi. Jadi dari satu provinsi itu hanya 1 kota yang diambil. Misalnya Jambi, lalu kemudian Tarakan, itu kan provinsi sebenarnya, teman 1 kota yang diintervensi. Lalu kemudian yang di Papua ada Jayapura, terus kemudian ada Sorong gitu. Jadi Papua Barat dan Papua itu cuma satu aja diambil. Jadi itu kenapa kita nambah 6, tapi sebenarnya dia adalah kota gitu yang diintervensi di dalam 1 provinsi. Itu kita pakai mekanisme cabang karena Penabulu memang punya cabang di beberapa wilayah. Dari mulai Sumatera sampai ke Papua kita punya cabang, walaupun belum seluruhnya, jadi baru beberapa saja. Nah, itu yang kita maksimalkan untuk menjalankan fungsi SSR di daerah. Lalu kemudian pada saat kita open call itu ada 67 CSO secara nasional apply gitu sebagai SR. Lalu kemudian ketika kita inventarisir, yang memenuhi syarat administratif adalah 47. Lalu dari 47 itu kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, beberapa proses yang harus dilalui termasuk wawancara, presentasi dan lain sebagainya. Sehingga pada kesimpulannya kemudian tim konsorsium Penabulu STPI bersama CCM dari Global Fund, representasi Global Fund dan TWG yang untuk isu TBC memutuskan hanya 12 wilayah yang lolos dan kemudian memiliki SR organisasi.
Berarti ada gap 12 juga provinsi yang kemudian tidak punya SR organisasi. Nah, sehingga kami diberikan mandat bertanggung jawab untuk kemudian membangun tim rekrutmen SDM dan lain sebagainya di 12 provinsi tersebut. Jadi setidaknya saya dan Mbak Wati mobile gitu di 12 provinsi ini gitu yang harus kami kawal plus 3 kota lainnya. Jadi 15. Kan baru ada PKBI Riau. Gitu. Jadi itu sudah ada organisasinya. Jadi yang tidak ada organisasinya kami yang tracing gitu untuk memetakan kekuatan segala macamnya sampai kemudian mengumpulkan pasukan dalam tanda kutip, nanti timnya akan bergerak gitu pada level SR sampai SSR. Jadi tidak ada open call lagi untuk 12 provinsi plus 3 kota ini yang kami tanggung sebagainya terhadap finance yang dimandatkan oleh teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya finance yang tidak kuat, kami berhak untuk ngedrop dan minta ganti finance yang lain gitu. Itu dari awal kita sampaikan supaya nanti kan tidak kaget kok finance kami nggak lolos gitu kan. Nah berarti kan harus menyiapkan kandidat yang lebih tangguh untuk itu gitu. Jadi teman-teman sudah paham ya. Oke, sekarang saya akan berbicara tentang struktur organisasi di dari mulai PR itu ada 38 orang ya. Sekitar 40 lah dengan teman-teman hobi misalnya. Jadi strukturnya itu dari ada authority ya kan yang pegang otoritas. Itu ada Mas Eko namanya, beliau direktur utamanya Penabulu itu. Lalu kemudian National Project Director-nya itu ada Mbak Heni, beliau dari STPI gitu. Lalu kemudian program manajernya itu Berry dari STPI, finance manajernya itu Farhan dari Penabulu. Lalu kemudian Mel manajernya itu Aris dari Penabulu. Terus kemudian di bawahnya ada beberapa koordinator, termasuk beberapa staf gitu. Jadi jumlahnya sekitar 38 orang. Lalu kemudian untuk level SR ya ada 24 SR, 12 SR organisasi dan 12 SR perwakilan konsorsium Penabulu STPI yang kami bangun bersama gitu. Dan yang akan berproses dengan kita pada saat ini. Lalu kemudian untuk SSR, untuk SR strukturnya saya jelaskan ada 3 tipe SR. Tipe A adalah SR yang mengampu 11 ke atas SSR. Contohnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Itu SR-nya di atas 10. SSR-nya maksudnya. Ya. Lalu kemudian ada yang tipe B. Tipe B itu yang mengampu 6 hingga 10 SSR. Misalnya Sumatera Utara, Riau, Lampung, kayak gitu. Itu tipe B karena dia mengampu 6 sampai 10 SSR. Lalu kemudian ada SR tipe C. Tipe C itu yang mengampu 1 hingga 5 SSR gitu. Nah, Kepri masuk mana? Ya? Kepri masuk mana? Berapa SSR di Kepri? Nah, itu aja ya kuncinya. Berapa SSR di Kepri? 3. Berarti dia kan di bawah 5. Nah, dia masuk tipe C. Nah, tipe C ini pada area-area khusus formulasi staf di SR itu ada SR Manager, lalu kemudian ada Finance and Administration Coordinator, lalu kemudian ada Program and Mail Coordinator. Terus Finance Coordinator punya asisten admin kasir, lalu kemudian Program and Mail Coordinator punya staf mail. Jadi 5 strukturnya. Kalau tipe C dengan kategori 4 sampai 5 SSR. Contohnya DKI, Banten, ya. Ya, jadi misalnya DKI, Banten itu. Walaupun Banten itu 7 kabupaten kota, tapi dia cuma 5 SSR. Sehingga kita kasih resource agak lebih gitu. Lalu kemudian kayak DKI Jakarta itu kan cuma 5 kota administratif, tapi bebannya luar biasa gitu. Bebannya luar biasa, dia lebih dari 10.000 ininya gitu ya, beban targetnya. Sementara Banten itu cuma 7.000 misalnya, sehingga ini bisa disandingkan gitu. Itu dengan kategori itu.
Lalu kemudian kalau untuk Kepri, dia cuma 3 SSR, yang awalnya cuma 2, kemudian kita kembangkan karena kita usulkan supaya Karimun itu juga menjadi SSR sendiri, nggak nyantol di Tanjung Pinang gitu, menurut beberapa pertimbangan. Sehingga struktur di Kepri itu hanya kita akomodir 3 orang staf di SR, yaitu SR Manager, Program and Mail Coordinator, Finance and Administration Coordinator. Walaupun nggak punya anak buah, nanti interaksinya langsung ke SSR. Jadi karena di SSR itu strukturnya ada program koordinator dan finance admin, gitu.